Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, amma ba'di, amma ba'da. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya Syafaat Baihaqi menyapa kepada kalian yang selalu setia menonton channel ini. Saya doakan agar senantiasa Allah mencucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian. Semoga senantiasa Allah meluaskan rezeki kalian, berlimpah, mengalir yang tiada putusnya seperti air Zam-Zam, serta Allah lindungi diri kalian dan diri kita semua dari orang-orang yang zalim, serta orang-orang yang ingin menghancurkan diri kita. Jadi gini teman-teman, pada hari ini saya diundang oleh salah satu warga, di mana warga ini beliau namanya itu Bapak Uding, di mana Bapak Uding ini sudah berapa kali menelepon saya, akan tetapi saya baru meresponnya dikarenakan memang banyak sekali yang menelepon. Dan untuk kalian pula di sini, pemberitahuan yang sangat penting, tolong digarisbawahi bahwa tempat tinggal saya sekarang sudah pindah bukan di Jakarta, melainkan di Karawang. Dan pengiriman madu pun bersumber dari kota Karawang. Ya, jadi pengiriman dari Karawang. Seperti itu. Untuk kalian yang ingin menanyakan lebih lanjut, tinggal hubungi saja nomor admin yang tertera. Nah, jadi ini Pak Wadi, Pak Wadi Uding. Pak Wadi Uding ya. Jadi ini Pak Wadi Uding, jadi saya memanggilnya Pak Uding aja. Beliau mengundang saya pun juga tidak mengetahui apa tujuan maksud beliau ini mengundang saya, karena beliau ini menelepon saya sangat terburu-buru, sangat penting sekali. Ya, perjalanan saya dari rumah ke rumah Bapak Uding ini ada kisaran 3 jam. Lewat tol tapi saya Pak tadi. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Ini terima kasih banyak nih Pak Uding, saya disiapkan kopi, semuanya untuk tim-tim saya, para santri saya ya. Coba Pak Uding jelaskan maksud dan tujuan Pak Uding ini mengundang saya apa? Ya, makasih Pak Ustadz sudah mau datang kemari. Saya ingin meminta tolong untuk membebaskan belenggu saya dari persugihan ini, Ustadz. Sugihan? Ya. Memang Pak Uding melakukan pesugihan apa? Saya melakukan persugihan dengan mencari celana dalam wanita. Celana dalam wanita. Celana dalam wanita itu maksudnya wanita itu perawan atau sudah menikah? Yang perawan. Yang perawan? Ya. Nah, terus coba lanjutkan lagi. Jadi saya itu harus mencampuri dagangan saya. Jadi celana dalam itu dimasuki ke kuah yang saya jual itu. Oh, Pak Uding berdagang? Ya. Pak Uding berdagang. Nah, kemudian celana dalam perempuan yang perawan itu dari mana? Ya, saya ada teman yang memberitahu. Saya ngikut ke sana dan teman saya itu kesananya itu kemana? Gunung. Ke gunung. Ya. Nah, terus di situ saya melakukan ritual persugihan untuk penglaris dagangan. Ada jembatannya di sana? Ada. Saha jembatannya? Ya, dukun. Dukun. Nah, itu saya mau nanya dulu sama Pak Uding ya. Nah, celana dalam perawan itu kamu apakan? Dimasak di dalam kuah itu, dicampur. Oh, dicampur dengan kuah dagangan kamu. Ya. Tujuannya untuk apa? Tupang laris biar rame dagangan. Oh, biar orang memakan itu rasanya lezat. Lezat. Nikmat itu. Betul. Nah, tujuan kamu mengundang saya untuk apa? Ini setelah saya menjalani seperti ini, ibu saya mengalami sakit yang parah. Nah, tujuan kamu mengundang saya ini karena ibu kamu sakit? Iya. Kalau ibu kamu nggak sakit, kamu nggak ngundang saya?
Dan kamu nggak mau bertobat. Tetap saya mau bertobat. Berarti kamu ini bertobat ini karena unsur ibu kamu sakit. Ada salah satunya itu, Ustaz. Dan ini saya juga rambut ini tidak bisa dilepas jika belenggu Dipotong. pesugihan ini. Tidak bisa Iya, dipotong. Tidak bisa dipotong. Pesugihan ini masih terus berjalan. Artinya rambut kamu ini nggak bisa dipotong. Kenapa? Kalau pesugihan itu sudah terputus, baru dipotong. Iya, bisa baru. Nah, kalau rambut ini terpotong, kamu yang akan menjadi tumbal. Iya, betul. Oh, begitu. Saya bingung gini, Pak Uding ya. Sampean kan melakukan perkara yang dilarang oleh aturan. Ya. Aturan Tuhan. Pesugihan lah. Ya. Tapi kamu di sini ingin bertobat, ingin berhenti dikarenakan satu sebab. Iya. Karena ibu kamu sakit. Yang saya tanya, kalau ibu kamu nggak sakit, apakah kamu mau bertobat atau mau lanjut? Tidak cukup, Ustaz. Saya akan bertobat. Makanya saya minta tolong sama Ustaz. Kadang begini Pak Uding ya, maaf ini ya, ini nasihat buat diri saya juga. Kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan terus di hadapan Tuhan. Jika Tuhan memberikan teguran, baru kita bertobat. Apa kamu sebelum mendapatkan teguran ini, apakah kamu nggak berpikir gitu Pak Uding? Apa yang kamu lakukan ini adalah suatu perkara yang dilarang oleh aturan. Aturan Tuhan. Waktu itu gelap mata saya, Ustaz. Gelap mata. Tujuan kamu untuk apa pesugihan itu? Kekayaan. Kekayaan. Ada ibu kamu di dalam? Ada, Ustaz. Nanti saya boleh melihat ya? Ya, silakan. Ya, nanti saya ingin tahu dulu informasi kamu ini melakukan pesugihan itu dengan media apa, siapa jembatannya, dan kamu benar-benar tulus atau tidak ingin bertobat. Kalau kamu hanya sebatas ingin main-main bertobat, lebih baik saya pulang dari sini, Pak Uding. Ya, atau buat apa saya datang jauh-jauh? Tapi tujuannya pada akhirnya saya bantu ibu kamu. Selepas ibu kamu sehat, tapi kamu melakukan pesugihannya lagi. Ya toh buat apa? Kalau saya udah datang ke sini, tolong Pak Uding. Iya. Tekadkan di hati kamu bahwa kamu jangan melakukannya lagi. Siap, Ustaz. Kalau kamu di hati kamu tekad benar-benar tidak ingin melakukannya lagi, saya akan bantu dengan setulus hati saya. Ya, Ustaz. Ini Tuhan saya akan benar-benar bertobat dan mengakhiri ritual pesugihan ini. Betul. Iya. Bukan karena sebab daripada orang tua kamu sakit. Iya, Ustaz. Ini saya boleh minum nggak? Silakan. Ya, Pak Uding ya. Jadi maaf Pak Uding, bukannya saya keras dengan Pak Uding. Ya. Saya bisa keras seperti ini tujuannya agar Pak Uding itu ya toh bertobatlah dengan yang tulus. Baik. Ya. Baik. Sekarang begini, saya tanya sama Pak Uding, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Gusti Allah. Ya. Siapa yang memberikan nafas? Gusti Allah. Siapa yang memberikan makan? Gusti Allah. Gusti Allah. Ya. Kenapa kamu menduakan dia? Itu saat saya gelap mata. Ya. Maaf Pak Uding, bukan saya menasihati. Bagaimana kurang baiknya Gusti Allah sama makhluknya. Ya. Makhluk dari yang besar sampai terkecil, semut saja yang terkecil sudah diatur rezekinya oleh Gusti Allah. Bagaimana kita? Masa kamu tega untuk menduakan dia yang maha segalanya, yang maha memelihara kita? Saya tanya sama Pak Uding, pernah nggak sedetik Pak Uding merasakan kelaparan? Pernah nggak Pak Uding merasakan lapar lah intinya? Sama sekali nggak ketemu nasi, nggak bisa makan sedetik aja. Tidak pernah kan? Walaupun Pak Uding makan nasi dengan garam, bener tak? Ya, tapi kan intinya makan. Ya, artinya apa? Segitu baiknya Allah untuk makhluknya memelihara dengan cara yang baik agar manusia tidak kelaparan. Ya, bumi ini diciptakan oleh Gusti Allah dari gunung, pohon, lautan. Tujuannya untuk apa, Pak Uding? Agar manusia betah hidup di muka bumi ini. Tapi kenapa dihancurin? Tapi kenapa kamu menduakan, Pak Uding? Bukannya saya menasihati, enggak. Saya menasihati seperti ini tujuannya buat diri saya juga. Saya yang berkata ya, tujuannya buat saya.
Ya. Ya, Ustaz. Sekarang begini Pak Uding, saya akan bantu semuanya dengan izin dan ridhonya Allah. Tapi satu, Pak Uding ini harus ikhlas. Baik, Ustaz. Betul? Betul. Coba kamu hisap dulu rokok saya. Kalau rokok kamu hisap, kamu nggak batuk, berarti kamu benar-benar tulus. Hisap rokok saya. Sini, rokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hisap. Kamu hisap 3 kali. Ayo, sudah. Di mana ibu kamu? Baik, Ustaz. Mari. Mana? Ya. Pak Uding. Ini ibu kamu. Ya. Lagi sakit ya? Iya. Astagfirullah. Sudah berapa bulan? Berapa hari? Sudah lumayan, Ustaz. Ada setengah tahun? Iya. Ada. Ada. Tujuan kamu ingin memutuskan pesugihan ini? Iya, Ustaz. Ini saya lihat ibu sini, Pak Uding. Duduk sini aja. Gak usah di bangku. Jadi gini Pak Uding ya, ini kan saya lihat itu banyak makhluk di dalam ruang itu. Makhluk itu bersumber daripada dukun yang memberikan pesugihan kepada diri kamu. Ya. Ini sangat berat sebenarnya. Sangat berat sekali karena tujuannya untuk diwadalkan, ditumbalkan. Kalau kamu mau bertobat benar-benar, ya, saya perhatikan kamu juga tadi ngerokok tidak batuk. Kalau benar kamu ikhlas ingin bertobat, saya akan bantu sepenuh hati. Kasihan orang tua kamu. Makasih, Ustaz. Makasih atas bantuan. Kamu melakukan pesugihan ini sudah berapa bulan? Sudah berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Usaha kamu Ya. lancar semuanya. Iya. Itu ada tumbal-tumbalnya minta. Iya, itu, Ustaz. Ketika kamu nggak memberikan tumbal, maka usaha kamu nggak lancar. Iya. Dengan celana dalam perawan itu. Iya. Pak Uding, bertobat. Iya, Ustaz. Sudah, ayo kalau mau bertobat di sini. Ustaz. Ini saya obati dulu ibu kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Makhluknya yang gede saya masukin dulu ya ke Pak Uding. Kamu panglimanya di sini. Nah, rajanya yang ada di dalam tubuh ibu ini. Tujuannya apa kamu masuk? Ingin mengambil nyawanya. Apa? Ingin mengambil nyawanya. Mengambil. Atas akibat siapa? Anaknya. Anaknya. Berarti Pak Uding. Iya. Karena dia melakukan apa? Ritual pesugihan. Ritual pesugihan. Nah, berarti kamu ini termasuk jin yang dibeli. Dan kamu meminta makan begitu? Betul. Tumbal. Wadal. Ya. Kamu mau pergi atau tidak? Tidak. Karena tujuan saya di sini untuk membantu daripada ibunya. Lagi Ibunya mengambil nyawanya sebagai Pak tumbal. Uding, sebelum kamu mengambil lewati saya dulu. Allahu Akbar.
Kamu mau pergi atau tidak? Ya. Jangan salahkan saya di sini. Allah, sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Kita bakar dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Allahu Jabbar. Kasihan Pak Wadi ya. Pak Wadi. Wadi Uding ini. Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Coba Pak Uding. Ya. Bangunin ibu kamu. Ya. Moga-moga dengan izin Allah sadar. Bu, bangun. Ya. Sini. Alhamdulillah. Ya. Ibunya suruh masuk saja. Ya. Uding ya. Ya. Biar ibunya ini nggak tahu masalah urusan ini. Masuk saja, suruh ke kamar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kamu pegang tadi badannya udah tidak dingin. Ya, alhamdulillah. Sudah mulai hangat. Udah. Ibu kamu tadi. Ini Pak Uding. Tadi kamu mengatakan ada jembatannya kan, dukun? Iya. Kamu memaharkan berapa? 50 juta. 50 juta. Ya. Untuk membeli mengikat pesugihan ini. Tuh. Ini makhluk yang bersarang di dalam tubuh ibu kamu sudah keluar semua, serta buhul-buhul yang ditanam di dalam rumah ini itu kiriman daripada dukun tersebut, karena dukun tersebut itu mengikat kamu agar kamu ini nggak bisa keluar. Kamu harus ketergantungan dengan dia. Ya. Dan pada akhirnya kamu sendiri nanti harta kamu akan dikuras habis. Ya, tapi ikatan ini masih belum bisa saya putuskan. Dikarenakan ada satu dukunnya yang belum saya habisi. Ya. Sekarang begini Pak Uding, kamu cukup membayangkan wajah dukun tersebut. Jika Allah mengizinkan akan saya panggil dukun tersebut ada di tempat ini. Kalau memang dia tidak mau hadir, maka sengaja, terpaksa saya akan tarik sukmanya dengan cara paksa. Tapi saya nanti akan masukkan ke dalam diri kamu. Kamu cukup membayangkan, ya. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rasul. Wa ridhaka madlubi wa ufuqi. Allah. Dan aku bilang apa? Ini Pak Uding, dukunnya Pak Uding. Dukun. Astagfirullahaladzim. Sampean yang mengikat. Betul. Yang mengikat daripada Pak Uding. 50 juta sampai memaharkan. Sampai mau bertobat atau tidak? Tidak mau bertobat? Tetap ingin menjadi dukun pesugihan? Mana Pak Uding? Sini Pak Uding. Coba kamu perhatikan, betul atau tidak ini dukun kamu? Iya, benar. Betul. Iya, ini dia. Kenal? Berarti kamu pada saat ini ingin menumbalkan ibunya. Karena apa? Karena dia tidak memberikan tumbal. Ikan pleng? Kamu bertobat? Tidak, mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. Saya nggak mau main lama dengan dukun seperti ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sini Pak Uding. Alhamdulillah ya. Dukunnya sudah tewas. Nanti dengan sendirinya, dengan keilmuannya dia akan keluar sendiri. Ya, Akan pergi dari rumah ini, akan menghilang. Ya, Ustaz. Saya akan putuskan ya ikatan kamu di sini. Kamu cukup baca syahadat dalam hati 3 kali, tahan napas ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih was-was hati kamu tidak? Sudah entengan? Ya. Agak ringan badan ini. Sudah tidak ingat lagi mantranya? Sudah. Coba kamu berusaha untuk mengingatkan. Nggak bisa. Sudah tidak bisa? Bisa. Kalau sudah terputus dari ikatan, maka akan hilang mantra tersebut dalam pikirannya. Alhamdulillah teman-teman ya, tujuan kita di sini, tujuan saya adalah tidak lain agar jauhkan dunia perdukunan, jauhkan dunia pesugihan. Sampai kapanpun tidak akan berkah diri kita ini melakukan pesugihan. Karena pesugihan itu sifatnya tidak lain menduakan Allah, mengikat diri kita dengan perjanjian kepada jin dan iblis. Dan pada akhirnya jin dan iblis itu akan meminta suatu imbalan, yaitu nyawa. Memang kita diberikan kemudahan oleh jin tersebut, tapi jin tersebut itu akan meminta suatu imbalan. Dari itu jangan meminta selain kepada Allah. Cukup meminta dan berharap hanya kepada Allah, jangan kepada siapapun. Jauhkan diri kita dan keluarga kita, anak istri kita, jangan sampai terikat di dalam suatu pesugihan. Karena pesugihan itu dapat merugikan diri kita dan keluarga kita. Yang sedang usaha, lakukan usaha tersebut. Yang sedang berdagang, lakukan usaha berdagang tersebut dengan berharap hanya kepada Allah. Bangun malam, minta sama Allah, Dia yang maha memudahkan segalanya. Jangan meminta jalan pintas kepada dukun, santet maupun dukun pesugihan. Orang yang mendatangi akan dilaknat, bagaimana dukun tersebut juga akan dilaknat. Dari itu jauhkan diri kita, keimanan kita daripada tempat-tempat dukun santet. Apabila video ini mengandung suatu unsur pembelajaran dan ada sisi baiknya di dalam video ini, ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya. Jika tidak ada pembelajaran di dalam video ini, jadikan video ini sebagai hiburan semata. Karena tidak lain, saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata, hanya untuk hiburan di waktu santai kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.